Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi jumpa lagi dengan saya. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu potensiometer. Eh, jadi pada sebelumnya itu saya menjelaskan resistor, dan di resistor itu ada yang namanya potensiometer. Jadi di sini saya menjelaskan potensiometer. Apa itu potensiometer? Jadi potensiometer itu adalah sebuah komponen elektronik yang berfungsi sebagai resistor variabel yang dapat diatur manual. Komponen ini biasanya terdiri dari resistor berlapis yang dapat diubah panjangnya dengan memutar suatu gandar. Pengguna dapat mengatur nilai resistansi potensiometer sesuai kebutuhan dengan memutar gandar tersebut. Potensiometer sering digunakan dalam rangkaian elektronik untuk mengontrol besaran seperti volume suara, kecerahan lampu, atau nilai tegangan dalam suatu rangkaian. Jadi di sini jika teman-teman itu ada di loudspeaker, yaitu tombol pembesar dan pengecilnya itu diputar dia. Nah, disitulah ada yang namanya potensiometer. Jadi jenis potensiometer ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama potensiometer linear. Jadi potensiometer linear ini yaitu perubahan resistansi proporsional terhadap perubahan panjang, dan potensiometer logaritmik atau potensiometer audio, di mana perubahan resistansi bersifat logaritmik untuk menyesuaikan respon terhadap telinga manusia yang lebih sensitif terhadap perubahan level suara rendah. Dan di sini kemudian fungsi dari potensiometer ini yaitu yang pertama sebagai pengaturan level atau intensitas. Seperti pengaturan volume pada perangkat audio, dengan memutar gandar potensiometer, pengguna dapat mengubah resistansi dan oleh karena itu mengatur level keluaran atau intensitas suara. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Yaitu sebagai pengaturan kecerahan dan kontras. Ini potensiometer ini banyak kita jumpai juga digunakan sebagai untuk mengatur kecerahan atau kontras. Dengan ini jadi gimana caranya Bang? Kenapa bisa cara kecerahan dan kontras itu diatur oleh potensiometer? Yaitu dengan memanipulasi resistansi potensiometer. Makanya bisa diatur tingkat cahaya ataupun kontras pada layar. Dan ini biasanya kita jumpai di handphone, di laptop, atau yang kalau teman-teman tahu di lampu LED, dia yang ada pengaturan cahaya rendah terangnya. Nah, kemudian di sini fungsi potensiometer itu juga sebagai penyetelan tegangan atau arus, di mana potensiometer juga digunakan untuk menyetel tegangan atau arus dalam suatu rangkaian. Ini dapat berguna dalam pengaturan yang memerlukan penyesuaian yang tetap terhadap parameter listrik. Nah, kemudian yaitu pengaturan frekuensi atau waktu. Dalam beberapa rangkaian, potensiometer dapat berfungsi sebagai pengatur frekuensi atau waktu. Contohnya, di dalam osilator, di mana potensiometer dapat digunakan mengatur frekuensi osilasi. Kemudian pengaturan sentuhan. Potensiometer sentuhan menggunakan prinsip kapasitif atau resistif untuk mendeteksi sentuhan dan dapat digunakan sebagai pengganti potensiometer mekanis. Ini sering digunakan dalam aplikasi yang memerlukan antarmuka sentuhan atau kontrol kapasitif. Dan itu ada beberapa lagi, yaitu penyetelan sinyal analog, pengaturan kecepatan motor, pengaturan posisi atau sudut. Nah, itu tadi potensiometer ini banyak fungsinya, dan fungsi utamanya itu yaitu sebagai pengatur nilai frekuensi atau intensitas cahaya maupun output dari suara. Jadi potensiometer ini juga memiliki komponen lagi, di mana terdiri dari komponen utama dari potensiometer ini adalah yang pertama pulley atau roda gigi, kemudian pegas, ada bracket atau mounting, perangkat penyesuaian, bearing,
atau kemudian damping dan kemudian lagi sensor atau pemantauan ini opsional ya. Ini karena ada beberapa potensiometer yang menggunakan sensor, ada yang tidak, tergantung dari kebutuhan. Nah, penerapan potensiometer ini ada di beberapa banyak di dunia teknologi peletakan atau penerapan potensiometer ini. Contohnya itu yang pertama pada kendaraan roda 2. Jadi di kendaraan roda 2 ini yaitu di mana fungsi potensiometer ini untuk memastikan tegangan optimal pada sistem penggerak, terutama pada sabuk ataupun rantai pada kendaraan roda 2. Potensi ini membantu mencegah kelonggaran pada rantai, kemudian untuk yang dapat mempengaruhi kinerja dan keamanan. Sementara di roda 4, potensi ini seringkali terintegrasi dalam sistem penggerak yang kompleks seperti distribusi tenaga pada kendaraan 4x4 atau kendaraan listrik untuk memastikan ketegangan sabuk pengaman pada kursi mobil. Kemudian posisi potensiometer ini untuk keselamatan dalam berkendaraan. Potensiometer ini memiliki peran vital dalam meningkatkan keselamatan kendaraan dengan mencegah kelonggaran pada sabuk pengaman. Pada sistem keselamatan kendaraan, potensiometer diintegrasikan dengan sabuk pengaman untuk memberikan ketegangan tambahan secara instan saat terjadi kecelakaan. Ini membantu mengurangi pergerakan penumpang ke depan dan dapat meminimalkan risiko cedera pada saat tabrakan. Jadi untuk dalam beberapa studi kasus keberhasilan dari potensiometer ini atau potensiometer ini dalam suatu kecelakaan itu, yaitu keberhasilan potensiometer dalam situasi kecelakaan menjadi bukti penting akan peran kritisnya. Potensiometer ini dapat menyediakan respon cepat untuk menyesuaikan ketegangan sabuk atau rantai secara otomatis pada saat terjadi kecelakaan. Hal ini telah terbukti dapat mengurangi risiko cedera pada penumpang dengan meminimalkan pergerakan yang tidak terkendali. Studi kasus ini memberikan insight yang berharga dalam meningkatkan teknologi potensiometer untuk mengoptimalkan keamanan kendaraan dan melindungi penumpang dalam kondisi darurat. Jadi selain dia berfungsi sebagai memperbesar ataupun memperkecil suatu tegangan, dia juga berfungsi sebagai sensitivitas keselamatan. Maksudnya sensitivitas keselamatan ini jadi jika ini potensiometer ini diterapkan pada suatu kendaraan beroda 2 atau roda 4 di sabuk pengaman, maka jika terjadi kecelakaan dia langsung otomatis mengencangkan sabuk pengaman tersebut. Jadi kesimpulannya di sini bahwa potensiometer itu memainkan peran yang krusial dalam meningkatkan keselamatan kendaraan. Meskipun telah terbukti efektif dalam mengurangi risiko cedera pada pengemudi dan penumpang selama kecelakaan, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti biaya produksi dan integrasi yang kompleks. Terlepas dari itu, inovasi terkini dalam teknologi potensiometer menjanjikan kemajuan lebih lanjut untuk menciptakan kendaraan yang lebih aman di masa depan. Dengan tetap fokus pada penelitian dan pengembangan serta kolaborasi antara industri dan lembaga riset, kita dapat terus meningkatkan efektivitas potensiometer dan mengarah pada standar keselamatan yang lebih tinggi dalam mobilitas berkendaraan. Oke, sekian. Terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Saya Rizky Diana Siregar, NIM 19313131029. See you again. Bye bye.